Cewek ini hanya ingin terlihat menarik, namun pil yang diberikan temannya ternyata menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Dan inilah kisah selengkapnya. Cerita dimulai ketika 3 orang anggota dari Biro Perlindungan atau yang disingkat BPHP ini bertemu dengan para anak sekolah yang gerak-geriknya mencurigakan. Dan benar saja, mereka hendak membawa kabur salah satu mobil di sana. Saat Handrim akan melaporkannya pada polisi, namun Jin menghentikannya dan bilang bahwa ini tugas dari Biro Perlindungan dikarenakan mereka yang masih memakai seragam sekolah. Di saat mereka sudah berhasil mencuri mobil di sana dan akan dihentikan oleh Jin, bukannya berhenti mereka malah menabrak Jin dan tentu saja adegan kejar-kejaran pun terjadi. Berkat Handrim, mereka akhirnya bisa ditangkap. Tetapi saat ditanya mengapa mereka melakukan hal itu, mereka hanya menjawab, 니들 뭐야? 촉법인데요. 14살. merasa bingung. Akhirnya mereka membawanya ke kantor polisi. Tapi dikarenakan umur mereka yang masih di bawah umur, maka kepolisian pun tidak punya wewenang untuk memberikan hukuman kepada mereka. Dan berdasarkan peraturan pun menyebutkan bahwa wajib pendidikan sampai SMP yang membuat mereka tidak bisa dikeluarkan dari sekolah. 재밌네. 재밌어. Lalu Shin memperlihatkan tempat mereka bersekolah yang bernama SMP Hyunjin. Dan disinilah kasus Biro Perlindungan dimulai. Langkah pertama yang Jin lakukan adalah dengan memanggil mereka berempat ke ruang BK. Sementara itu Handrim mengorek informasi dari para murid di kelasnya. Namun berdasarkan penyelidikan agen Ucup, murid yang semalam teler itu bernama Oh Hyun itu tidak terlihat di kelas. Merasa ada yang janggal, mereka melakukan penyelidikan dengan melihat akun medsos mereka. Dan secara mengejutkan, Handrim menemukan sesuatu yang membuatnya panik. Dan ternyata disinilah Minjung disembunyikan. Waduh. Barang apakah gerangan yang dipakai sama cewek satu ini sampai seperti ini kondisinya. Terlihat juga beberapa luka di sekujur tubuhnya. Dan lantas Handrim membawanya ke ruang UKS sambil mengorek sedikit informasi mengapa ini semua bisa terjadi kepadanya. Ketika menggeledah tasnya, Handrim menemukan sebuah obat yang disangkalnya adalah sebuah suplemen. Tapi saat Handrim akan menelannya untuk menguji apakah itu beneran suplemen, tiba-tiba sebelum itu ada flashback beberapa waktu ke belakang yang menceritakan alasan kenapa Oh Hyun bisa sampai mempunyai garam Cina itu. Yaitu bermula karena masalah sepele, di mana dia yang mempunyai niat untuk diet agar terlihat lebih menarik. Tapi situasi itu dimanfaatkan oleh Ji-ung, teman sekelasnya ini. Tentu saja Ji-ung lah yang memberikan narkoboy ini kepada Oh Hyun. Dikarenakan Oh Hyun orang yang haus validasi dan hasutan dari Ji-ung, akhirnya Oh Hyun pun menjadi kecanduan dengan garam Cina satu ini. Dikarenakan uangnya habis karena harganya yang semakin mahal, Oh Hyun pun tak punya pilihan lain selain mencari tambahan uang dengan cara menjadi pengedar. Namun dikarenakan Ji-ung yang sesuka hati menaikkan harga, Oh Hyun pun tidak bisa memenuhi target penjualannya, sehingga 나 이제 그만하면 안 될까? 나 너무 힘들고 무서워. kalian tahulah gimana kalau orang yang sudah kecanduan barang kayak gini, mereka bakal ngelakuin segala cara buat bisa dapetin garam itu ya. Lalu terbesitlah ide untuk melaporkan Ji-ung dan konco-konconya itu ke polisi. Memang, mereka dibawa ke kantor. Dan dengan itu Oh Hyun tampak sedikit lega. Dikarenakan orang yang sudah menghancurkan hidupnya akhirnya ditangkap. Akan tetapi, tentu saja mereka dibebaskan lagi dikarenakan mereka yang masih di bawah umur. Ji-ung yang sudah sadar bahwa ini perbuatannya Oh Hyun, membalaskan perbuatannya itu dengan mengurungnya di dalam loker. 촉법이라. Kembali ke masa sekarang, Oh Hyun yang sudah menyerah dengan hidupnya, dikarenakan para guru dan polisi tidak bisa menghentikan Ji-ung, dan berpikir bahwa masalahnya hanya bisa berakhir kalau dia mati. 그럴 때마다 다시 찾아왔다고요.
Akan tetapi Hanrim bilang kalau Biro Perlindungan berbeda. Ia berjanji akan melindungi dan menuntaskan kasusnya itu. Lalu adegan berpindah ke ruang BK. Hanrim yang emosi setelah mendengar penjelasan Oh Yun langsung nyerenteng hendak gebugin mereka berempat, tetapi dihentikan oleh Jin. Dan Hanrim pun memberitahu Jin bahwa ini bukan sekedar kasus pembulian biasa. Lebih jauh dari itu terdapat sindikat pengedaran garam Cina. 하실 수 있으면요. 음의 기회 이런 거 아니. Namun, dengan tulul dan gubluknya mereka memanfaatkan status di bawah umurnya untuk beralibi bahwa mereka tidak bisa dihukum. Mengetahui hal itu, Jin pun sebenarnya sudah greget pengen gebukin mereka karena ini berubah menjadi kasus berat. Akan tetapi dia punya rencana lain yang lebih menakutkan, yaitu dengan mengirim mereka ke lapas remaja, satu-satunya yang ada di Korea ini yang isinya narapidana kasus pembunuhan. Mampus tuh, dijeblosin satu sel sama para napi. Sumpah, Mang Robert gedet banget sama si Jigong ini. Dengan mukanya ngeselin parah, serasa pengen nginjek batang lehernya itulah. Seperti yang terlihat, mereka sama sekali tidak suka dan menolak telah dimasukkan ke dalam lapas ini. Namun Hanrim menawarkan pilihan bahwa kalau mereka ingin keluar dari sini, mereka harus mengalahkannya dulu. Merasa menang jumlah, akhirnya mereka mencoba untuk sparring dengan Rim. Akan tetapi... Ya, tentu saja dengan aura cegelnya Hanrim mereka semua pastinya tumbang. Jadi mau gak mau mereka harus mengikuti aturan dari Biro Perlindungan dan setiap kali mereka melakukan kesalahan, mereka akan langsung dihukum. Hingga akhirnya mereka disuruh nyuci piring. Rasa kesal karena mendapatkan tugas ini, Jigong pun naik darah dan melampiaskan kekesalannya kepada Giom. Sehingga... Namun bukannya membalas, dia justru berbohong bahwa dia terpeleset dan Jigong yang menolongnya dan bilang akan membalas perbuatannya. Tiba saat waktunya masuk ke sel, Jin mewanti-wanti Jigong dan rencang-rencangnya agar sebaiknya mereka tidak berurusan dengan Giom. Dikarenakan dulunya Giom adalah korban perundungan yang membunuh semua pemuli di sekolahnya. Hanya dengan mendengar itu saja, Jigong sudah kena mental. Tetapi dia tidak tahu kalau masalah yang lebih besar menantinya di penjara ini. Saat mereka sedang mencuci piring seperti biasanya, mereka melihat Giom yang membawa sendok, kemudian memasukkannya ke sakunya. Hingga tibalah adanya penggeledahan, dikarenakan para penjaga sudah mengetahui bahwa sendok yang berkurang satu. Dikarenakan sendok itu bisa menjadi senjata. Lalu Jigong pun memberitahu polisi bahwa Giom lah yang telah mengambil sendoknya itu. Akan tetapi... 이걸 왜? 난 이미 여기서 법정체 고용 받았거든. 그래서 나 이제부터 여기가 지옥이고 여기 나 같은 애들 엄청 많아. Ya, Jigong pun ketakutan sampai dia mewek dan kencing di celana, cuy. Rasain lu bangsat. Sin pun berpindah, memperlihatkan para orang tua gubluk SDM Dongo yang anaknya sedang dipenjara, sedang melakukan demo di gedung Kementerian Pendidikan. Melihat itu, Choi menanggapinya dengan santai dan malah bilang kalau mereka sedang wisata. 뭐 알아서들 하시고. Haha, kelas King Choi. Dan bilang besok datang saja ke sekolah jika ingin melihat mereka untuk yang terakhir kalinya. Dan keesokannya pun orang tua sampai dan dipertemukanlah dengan anak-anak mereka yang gak punya akhlak ini. Lalu Jin pun menjelaskan alasan mereka bisa sampai di penjara. Mendengar hal itu, Jin pun menunjukkan sebuah bukti yang membuat mereka speechless. Yang dimana sudah kita tahu bahwa mereka melakukan pengedaran narkoboy dengan memperbudak para murid lemah yang disuruh menjadi kurir barang itu. Namun orang tua tulul yang IQ-nya lebih rendah daripada simpanse ini malah membelanya dengan alasan masih di bawah umur, sehingga tidak tahu konsekuensi dari perbuatannya itu. Namun lebih lanjut, agen Ucup menunjukkan bukti chat, pembayaran, saldo masuk, dan kegiatan transaksi itu, dan menunjukkan korban kekerasan mereka kepada para murid yang lemah. Bukannya ikut malu, mereka malah menawarkan uang damai. Namun dengan tegas Menteri Choi menolaknya hingga membentak mereka, dan balik ngasih paham kepada orang tua Dongo ini. 누가 보호합니까?
가해자는 피해자보다 당당해서 안 된다는 걸 알려주고 dan menghadirkan Oh Hyun, salah satu korban dari perundungan dan kebiadaban mereka, yang tentu saja tidak akan pernah sudi untuk memaafkan mereka. 니네 때문에 하루하루가 편한 날이 없었어. 나도 학교 다니고 싶어. Dan secara resmi, Choi mengungkapkan bahwa protes mereka ditolak sehingga keempat orang ini dikembalikan ke lapas. Namun di akhir film kita diperlihatkan bahwa semua drama ini adalah settingannya Jin dan para napi juga, termasuk Guillaume yang berterima kasih dan meminta agar kedepannya tak ada lagi anak korban bully yang berakhir seperti dirinya. Tapi di akhir kisah, kita diperlihatkan dengan satu napi yang sepertinya adalah anak buah dari mafia pengedar garam Cina yang Jigong dapatkan barangnya. Namun, saat akan ditikam, entah datang dari mana, Chugyu Cheol datang untuk melindungi Jigong, sehingga dialah yang terkena sabetan itu. Dan episode 6 pun tamat. Penumpasan kasus yang sangat emosional dari episode 6 ini, sehingga Mang Robert pun kebawa emosi. Dan tentu saja film ini diambil dari kisah nyata. Kesimpulannya, kalian jangan sekali-kali masuk ke lingkaran setan itu, karena sekalinya masuk kalian tidak akan bisa keluar. Untuk kalian yang belum menonton episode 1 dan 2 yang konfliknya tidak kalah seru, kalian bisa tonton di channelnya Mang Robot. Linknya ada di deskripsi dan komentar video ini yang Mang Robot sematkan. Jangan lupa buat like dan subscribe agar kalian dapat notif karena kisah ini masih ada kelanjutannya dengan konflik dan cerita yang lebih seru. Akhir kata, Mang Robot pamit. Rawr.